Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to STN Daily Channel. Terima kasih buat teman-teman yang udah support terus channel ini sampai dengan sekarang. Dan buat kalian yang baru aja mampir ke channel ini, jangan lupa ya untuk diklik tombol subscribe-nya. Nah, teman-teman semuanya yang mau diskusi nih perihal prakerja, boleh nih ayo ikut gabung di grup Telegram. Aku letakin linknya di deskripsi. Atau buat kalian bisa juga untuk DM aku ataupun follow Instagram aku di @noviantias. Nah, Bapak Ibu semuanya, sebelumnya pernah juga nih saya bahas perihal yang mau saya sampaikan ini, yaitu penerima BLT guru honorer yang sudah ada saya bahas di video ini juga, yang dimana tuh udah mulai saya bahas di bulan September ke Oktober. Karena memang ada beberapa pernyataan juga sebelum-sebelumnya bahwasanya untuk guru honorer itu akan diberikan bantuan dana juga seperti di BLT BPJS Ketenagakerjaan seperti itu. Nah, untuk guru honorer sendiri itu mendapatkan 1,8 juta rupiah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu semuanya akan mendapatkan 1,8 juta dan ini hanya sekali aja. Nah, untuk perihal bantuan tersebut itu juga sudah diperkuat juga nih oleh pernyataan dari Menteri Pendidikan Mas Nadiem Makarim. Beliau mengatakan bahwasanya ada kabar gembira nih bagi para pendidik maupun tenaga pendidik non-PNS khususnya honorer. Dan ini udah valid sih beliau yang mengatakan langsung, yang dimana ini setelah rapat kerja dari Komisi 10 DPR di Jakarta pastinya. Dan Mas Nadiem sendiri yang menjelaskan bahwasanya bantuan subsidi ini terrealisasikan karena juga dibantu oleh Komisi 10 DPR, terus juga perjuangan Kemendikbud dan dukungan dari Kementerian Keuangan. Dan untuk subsidi upah diberikan sebanyak 1 kali sebesar 1,8 juta. Yang sebelumnya juga udah pernah dibahas bahwasanya memang akan ada untuk guru honorer karena guru honorer juga terdampak nih gara-gara COVID juga. Jadi memang dari pemerintah ingin memberikan pemerataan untuk penerima bantuan. Karena yang selama ini kan kita sudah ada untuk prakerja, lalu juga ada bantuan UMKM, dan ada yang BLT tenaga kerjaan, lalu ada juga yang PKH, yang non PKH yang 500.000 itu, dan lain sebagainya. Dan kali ini adalah untuk guru honorer. Pastinya Bapak Ibu juga mungkin udah mendengar juga bahwasanya untuk bantuan honorer ini bakalan turun seperti itu. Nah, saat COVID-19 yang terjadi saat ini seperti itu kan dari bulan 3, baik guru maupun tenaga kependidikan non-PNS tidak hanya mengalami krisis kesehatan tetapi juga krisis ekonomi. Padahal memang bahwasanya Bapak Ibu guru ini adalah ujung tombak pendidikan dan di sisi lain juga mengalami krisis pada situasi yang sulit seperti itu. Dan di sini Mas Nadiem juga mengatakan bahwasanya Bapak Ibu patut dan harus dibantu oleh pemerintah pusat gitu. Jadi memang ya ini memang sudah menjadi hak Bapak Ibu guru juga, yang dimana ini adalah sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap Bapak Ibu semuanya dan juga kita semua. Nah, sasaran yang untuk mendapatkan bantuan subsidi ini itu para guru yang berstatus non-PNS, ya meliputi dosen, guru yang bertugas sebagai kepala sekolah, pendidik PAUD, pendidik kesetaraan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi. Jadi yang mendapatkan ini Bapak Ibu yang statusnya non-PNS dan juga tenaga pendidik seperti itu. Untuk total sasaran dari bantuan ini itu ada 2.034.732 orang, yang dimana terdiri dari 162.277 dosen pada PTN dan juga PTS,
Lalu 1.634.832 guru dan pendidik pada satuan pendidikan negeri dan juga swasta, serta 237.623 tenaga perpustakaan, tenaga umum, dan tenaga administrasi. Jadi di sini memang lebih banyak nih untuk guru-guru yang dari negeri maupun swasta, itu sekitar 1,6 juta. Dan untuk bantuan ini juga diberikan kepada guru dan juga tenaga kependidikan non-PNS baik di sekolah negeri maupun swasta. Jadi Bapak Ibu guru yang mungkin mengajar di sekolah swasta, Bapak Ibu guru juga berhak untuk mendapatkan dana bantuan tersebut. Karena total anggaran yang dikeluarkan juga sekitar 3,6 triliun untuk bantuan 1,8 juta ini, seperti itu. Nah, adapun syarat-syarat penerima BLT guru honorer ini mirip juga dengan prakerja ataupun yang BPJS Ketenagakerjaan. Dan untuk syarat yang pertama, guru honorer merupakan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP. Yang kedua, tidak menerima subsidi atau BLT dari Kementerian Ketenagakerjaan atau BLT BPJS Ketenagakerjaan. Jadi buat Bapak Ibu guru yang mungkin sudah mendapatkan BLT BPJS Ketenagakerjaan, mungkin untuk yang 1,8 juta ini itu tidak akan keluar, seperti itu. Dan yang ketiga, bukan pegawai negeri sipil atau PNS dan tidak menerima salah satu bansos pemerintah, yaitu kartu prakerja sampai dengan 1 Oktober 2020. Jadi Bapak Ibu guru juga mohon maaf nih, misalkan sebelumnya udah mendaftar di prakerja lalu lolos serta mendapatkan insentif, dan sini mohon maaf untuk poin yang ketiga ini tidak memenuhi syarat. Jadi untuk bantuan yang 1,8 itu tidak bisa dicairkan, seperti itu. Dan untuk yang poin keempat adalah berpenghasilan di bawah 5 juta per bulan, sama seperti yang BLT Ketenagakerjaan. Nah, untuk Bapak Ibu guru semuanya, untuk memastikan nih apakah kita sebagai calon penerima BLT, Bapak Ibu guru honorer ataupun non-PNS bisa mengeceknya di situs web https://info.gtk.kemendikbud.go.id. Nanti saya letakin linknya di deskripsi, dan ini saya juga coba buka untuk link tersebut. Nah, ini udah aku coba buka, namun di sini masih connection timeout. Istilahnya mungkin entah belum ready atau apa, webnya juga saya kurang paham. Kayaknya sih ya seperti itu, karena di sini juga webnya kayak nggak secure gitu ataupun nggak di ngaman gitu kan. Di sini nggak bisa. Jadi nanti coba Bapak Ibu dicoba gitu kan. Dan nanti di sini bakalan ada bacaannya pilih untuk login, seperti itu. Dan laman ini berisi informasi validasi data guru. Jadi fungsi situs webnya ini hanya untuk membantu guru menampilkan data dari sekolah. Jika ada kesalahan data, proses perbaikan dilakukan lewat aplikasi Dapodik masing-masing sekolah. Nah, untuk membuka info GTK, gunakan akun PTK yang sudah diverifikasi. Nah, ini memang saya bukan guru gitu kan, namun saya mencoba untuk masuk aja dulu di halaman web depannya gitu. Namun mohon maaf Bapak Ibu, ini webnya sedang tidak mendukung sepertinya. Jadi ini mungkin bisa saya paparkan aja. Jadi di sini pastikan gunakan email yang aktif dan tidak diperkenankan menggunakan email orang lain. Dan juga pengaturan ulang akun dapat melalui manajemen Dapodik. Nah, setelah itu bisa nih untuk login di halaman info.gtk.kemdikbud.go.id. Akan muncul tampilan berisi pembayaran insentif guru non-PNS atau guru honorer. Jadi Bapak Ibu bisa nih untuk langsung cek di web tersebut untuk memastikan kembali apakah kita sebagai penerima bantuan untuk guru honorer yang 1,8 juta. Dan kalau misalkan juga ada kesalahan data, bisa juga untuk diperbaiki melalui aplikasi Dapodik masing-masing sekolah. Oke, mungkin ini aja Bapak Ibu
semuanya yang mau saya informasikan. Mungkin informasi ini hal yang biasa buat teman-teman semuanya, namun tetap ada informasi yang bermanfaat di dalamnya untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Dan jangan lupa untuk di-share informasi ini, mungkin masih banyak saudara ataupun di luar sana yang masih belum mengetahui informasi ini, karena mungkin selama ini kita masih fokus dengan prakerja, UMKM, dan lainnya, padahal ada bantuan seperti guru honorer seperti ini. Baik Bapak Ibu semuanya dan teman-teman semuanya, terima kasih udah tetap stay tune terus di channel ini, dan nantikan bakalan akan ada informasi-informasi terkait bantuan pemerintah lainnya, dan Bapak Ibu boleh nih untuk kasih masukan untuk channel ini. Sebelumnya terima kasih semuanya dan good luck.